Kalau gue kalkulasiin aja, gaji lu segitu, dengan lu bayar parkir sendiri di mall, gila lu pulang bawa apaan bang? Bawa titit. Sepulang kerja, Ngobrol santuy. kuy! Heyo, selamat datang kembali di podcast Sepulang Kerja. Ngobrol santuy. Kuy! Asik. Cakep ya? Cakep. Brandingnya masuk terus, Pak. Kalau kayak gitu mah, kalau kata gua. Halus ya? Halus, enak, ya kan. Selamat hari Senin, kalau kata gua. Aduh, ini hari-hari yang fuck. Man, ini kalau gua Iya, biasanya gimana? mengatasi hari Senin ini dengan menyanyikan lagu kebesaran gua dalam hati. 17 Enggak, Agustus. itu lagu kemerdekaan kita. Itu bukan lagu kemerdekaan, lagu yang tematik 17-an. Oke. Tapi kalau di hati gua tuh selalu libur telah tiba. Kenapa? Telah Kok jadi libur telah tiba sih anjing? Nih, karena libur tuh masih lama. Lu butuh nyenengin diri lu sendiri. Oh, berarti lu orangnya suka self reminder ya? Iya, kalau nggak gitu weekend tuh panjang banget, suntuk banget. Makanya gue nyenengin aja. Kalau lu nih lagi pada diskusi, gue sendirian bengong tuh. Itu gue sebenarnya pelan-pelan nyanyi tau. Libur telah tiba. Di anjing serius gak sih? Gak, pas ada yang lihat gue, ini orang error nih. Ini orang gila nih ngehe nih. Ya, ini gitu leader sih. digital marketing goblok nih kan. Leader Itu kok goblok anjing. hiburan buat gue sih bang. Senin tuh Iya, suntuk bener-bener. banget sih biasanya kan. Bener. Tapi untuk podcast episode kali ini, Asik. Cakep. asik, cakep ya. Bukan pantun, Pak. Oh, gue udah nungguin. Main dicakep-cakepin aja lu. Ya. Untuk podcast sepulang kerja kali ini, Oke. kita akan membahas sesuatu yang hampir menjadi masalah semua perkumpulan budak nasional Indonesia. Kesannya tuh kalau kita tuh punya komunitas ya. Iya. Ini kita membuat media Iya. untuk komunitas-komunitas teman sepulang kerja. Asik. Makanya jangan lupa di-subscribe. Siap. Karena kita butuh sampingan, guys. Gue siap. Oke. Tapi gue serius. Ya. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk podcast episode kali ini. Jangan lama-lama di satu kantor. Sia-sia. Bro. Oke. Gimana tanggapan lo? Gue speechless, tapi ini gue suka banget sih. Karena ya dalam kehidupan bekerja gue, itu kadang intrik gue banget sih. Jadi gue pernah nih, kalau dari cerita gue ya, gue tuh pernah kerja paling lama 2,5 tahun. Itu tuh track record paling lama gue tuh. Oke. Gue belum pernah menyentuh record itu lagi. Oke. Jadi gue itu sebagai graphic designer di sana, dan gue cukup nyaman. Tapi itu titik balik gue sih untuk gue pindah ke digital marketing. Jadi itu pengalaman gue. Tapi gue juga punya rekor kerja paling pendek. Ada. Gue pernah bekerja cuma 6 bulan di 2 tempat. 6 bulan doang. 6 bulan doang. 6 bulan doang. 6 bulan doang. Gue kayak ya liburan ke rumah nenek, terus habis itu gue pergi kemana lagi, ya cuman kayak jalan-jalan doang. Gue kayak tur 6 bulan tamasya anjir. Kayak ini ya, talk apa sih, fashion show, apa sih, roadshow. Iya, roadshow. Pas gue pikir-pikir ya, kan ada orang bilang 6 bulan tuh lama. Gila, kayak cuman lu ngedip mata besok. Iya, kalau masuk dunia kerja nggak berasa sih. Nggak berasa, karena lu belum banyak lakuin hal apapun kan di sana. Benar. Dan itu reasonnya kuat banget gue. Waktu itu gue kerja. Gini. Iya. Kalau kita breakdown satu-satu, lu kerja paling lama 2,5 tahun. Iya. Kenapa lu bisa bertahan sampai 2,5 tahun? Tadi yang gue bilang, jadi pertama gue masih mendalami dulu tuh. Iya. Jadi gue itu pekerjaan pertama gue kan, di 2,5 tahun itu sebagai graphic design. Akhirnya gue menemukan titik jenuh. Kok gue lama-lama malah gak dapat value apa-apa ya? Yeah. Gue gini-gini aja, gak ada peningkatan gaji yang signifikan. Kerja juga waktu itu capek banget gitu, karena gue itu naik kereta
Ya gue miskin banget lah, parah. Gue pikir gue kalau habis dari kereta tuh gue di pinggir jalan minta-minta itu bang. Anjing. Bang. Bang lapar bang, gue bang lapar. Jadi memang itu alasannya sih, karena bener. Akhirnya setelah 2,5 tahun gue mutusin untuk gue kayaknya harus pindah, cari tempat baru, pengalaman baru, teman baru, support system baru sih. Itu ya alasannya. Kalau gue tempat kerja gue yang paling lama itu ada 2 malah. Ada 2 jawaban. Apa tuh? Asli atau palsu? Lu kayak ragu ngomongnya. Asli atau palsu? Oke. Asli atau palsu? Iya. Nah ini kenapa nih? Ini gila kan? Banget nih anjir. Karena gini, gue tuh bukan mental pekerja, bre. Oke. Kenapa tuh? Gue bukan mental pekerja. Gue tuh nggak bisa kerja sama orang dulu. Segitunya lo? Paling nggak bisa gue kerja sama orang. Kenapa bang? Lu trauma apa gimana sih? Nggak, bukan trauma, tapi dari kecil didikan gue ya seperti itu. Oh iya, kan banyak kaum lu dagang bang. Iya. Apa ngomong? Ngomong. Ampun bang. Ngomong. Gue di sini minoritas, Pak. Ampun bang. Ngomong aja. Jangan siksa saya. Di negara ini minoritasnya gue. Oh iya. Ngomong aja. Gue masih berkuasa ya. Oke. Nggak, tapi tuh, bang. Emang jadi gini lah. Kalau teman-teman kerja juga dengerin podcast kita sebelumnya, gue ada sempat mention kalau gue kerja, gue punya IO. Oh iya, lu ya kan? Ada IO ya? Iya, gue ada IO. Jadi ya puji Tuhan banget, IO gue sangat mencukupi gue, bahkan berlebih menurut gue. Gila, lu kaya dari IO ya? Parah. Ya? Dulu jujur ya, nih gue bukannya bercanda, gue nggak bohong. Mungkin karena gue juga belum punya istri, cuma punya pacar doang saat itu. Iya. Saat itu ya, sekarang udah enggak. Jomblo buluk nih. Okay. Tapi lu bayangin, dalam setahun gue bisa beli 2 HP Android, 1 iPhone 11, 2 MacBook Air. Dalam setahun. Dan jengkaknya tuh kira-kira cuma beda 3 bulan, 4 bulanan itu. Gila, lu masih sendiri bisa beli itu semua ya? Gue bukannya sombong. Mungkin teman-teman yang dengerin ini, yang main IO juga, mereka tahu lah margin gue berapa. Kalau mereka memang bener-bener tahu celahnya main IO tuh untungnya dari mana, mereka akan tahu. Dan mereka akan wajar. Oh iya, main IO memang untungnya gila. Gini bro, anjing, gue udah kayak orang bener ya. Ini gue ngeliatin lo aja sih. Udah kayak perusahaan dagang gitu. Enggak, tapi gue serius. Bahkan seorang Jack Ma aja itu pernah ngomong. Sebenarnya usaha yang paling banyak marginnya itu adalah jasa, perusahaan jasa, dan restoran. Betul. Itu yang marginnya paling gede. Itu yang cuannya paling gede, untungnya paling gede. IO jasa gitu kan. Oke, ini balik ke topik ya. Jadi ngomongin dagang kan. Jadi karena sudah terbentuk mental seperti itu, gue gak kerja. Gue gak bisa kerja. Jadi lu selama ini memang gak bekerja sama orang ya bang? Enggak. Gue sekolah hancur hidup gue. Gue paling benci disuruh orang, Bambang ada PR halaman segini-segini kerjain. Anjing, gue bisa. Bangun lu sini berantem sama gue, ngentot. Kita tepuk tangan dulu nih, abang-abang rebel nih. Iya, Cina-Cina bangsat tuh. Cina-Cina preman. Nah, itu gue. Itu lu duduk di paling belakang terus cop-cop kayak gitu, gue takut sama lu sih. Gue, sumpah. Gila, abang-abangan banget lu stylenya. Gue tuh bener-bener dikeluarkan dari satu sekolah yang ada di Menteng, satu sekolah gue besar gitu, dengan cara yang bener-bener nilai gue tuh nggak jelek, nilai gue. Iya jelek, gue bego. Cuman ya berbanding terbalik sama, masih terselamatkan gitu maksudnya. Mungkin attitude lu yang parah sih ya kan. Iya, dan itu hancur banget. Dan gue jatuhnya gue dibuat tidak naik dengan cara seperti itu. Padahal gue punya bukti. Ini ulangan gue segini-segini ini kita rata-rata aja setahun. Iya. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi gue paling nggak bisa kerja sama orang, karena gue nggak bisa disuruh orang. Oke. Buat gue anjing hidup gue. Ngapain nyuruh gue? Iya. Itu dulu. Iya. Dulu ya. Gue bisa menari itu. Jadi gue bener-bener nggak bisa disuruh-suruh orang. Kecuali orang ini klien gue. Iya, karena kan dia yang ngasih lu duit. Gak mau makan lu besok. Iya, makanya kecuali ini orang klien gue memberikan jasa gue akan kasih apapun buat dia justru. Oke. Nah, sampai pandemi kan.
Iya sih, pandemi. IO mati ya sih. Iya, itu gue ngesot di jalan, kerikil gue blender gue makan, batu lu goreng. Iya, batu gue goreng, daun gue rebus. Ini kita hidup di mana anjir? Ini kan pandemi, makan masih bisa makan kan, walaupun susah. Gak sampai makan batu anjir. Aduh, itu hancur hidup gue. Sampai waktu itu mantan gue yang ngomong lah gitu. Ya lo harus kerja, ini tuh resiko dagang segala macam. Ya gue tahu, gue sampai kesel gitu. Gue bilang, lu nggak usah ngajarin gue dagang dah. Lu cekcok tuh? Bukan cekcok, tapi karena emosi gue, paham nggak? Oh iya, lu satu sisi gue ngerasa anjing, gue udah rencana banget mau ganti mobil waktu itu. Iya, rencana lu banyak yang gagal lah. Iya. Makanya lu kecewa banget kan. Dan abis itu gue juga minder sama dia lah. Oke. Dulu tuh gue sama mantan gue ini udah kayak punya gue, punya lu, punya gue. Gila, jadi gue udah bener-bener bayarin dia kos segala macem gitu, beberapa setengah-setengah lah. Gue 3/4, dia 1/4 lah, ngomong kasarnya. Dia, lu bayarin listrik aja, tapi air, laundry, kosannya semuanya gue yang bayarin. Lu cukup bayarin listrik, kalau nggak bayarin laundry aja gitu. Okay. Laundry apa enggak listrik, pilih salah satu, misalnya gitu. Dan itu kebalik, 180 derajat kebalik. Gua rokok dibeliin dia. Terus udah gitu, lu pernah gak sih dari pagi lu gak makan, sampai malam dia pulang ke kos, dia baru ngomong, kamu belum makan. Dan dia beliin gua nasi goreng. Gila, lu segitu bergantungnya saat itu ya? Saat itu. Gila parah sih. Dan gua yakin banget sama dia. Karena gua melihat dia masih mau seperti itu. Iya, dengan keadaan lu yang tapi ternyata semuanya berkata lain sih. Oke, jadi jomblo buluk nih. Oke. Back to topic. Oke. Nah, jadi intinya dari situ gue sadar, oh ya harus kerja gitu. Dan gue kan nggak ngerti CV ya, gitu. Jadi, wah experience tuh penting kata dia. Ini kamu nggak ada experience sama sekali saat mantan gue bilang kayak gitu. Jadi, wah oke lah. Gue bilang, ini gimana nih? Akhirnya gue memalsukan sedikit CV gue. Gue bilang gue udah pernah bekerja di salah satu PT, namanya PT Sinar Matahari Foto Studio, 2,5 tahun. Anjir, lama itu kan? Tahu nggak itu punya siapa? Gak tahu tuh. Bapak gue. Anjir, dia main belakang. Tapi by the way itu sah-sah aja dong. Sah-sah. Iya kan, karena perusahaan keluarga kan, berdiri juga kan. Gue nggak kerja di situ tapi lah, terus lu kerja di mana? Gue kan ada IO. Oh, jadi lu cuma numpang tulis aja gue. Oke. Ya. Anjing gak gue? Bangsat sih. Bangsat kan? Enak sih. Kelewatan kan? Iya. Kayak gitu. Jadi gue tuh kerja paling lama, gak pernah lama-lama gue. Ini cuma gak nyampe setahun loh. 11 bulan, 10 bulan gue udah selalu cabut. Oh, lu belum pernah nyentuh setahun tuh bahkan? Enggak, seingat gue. Oke. Even masuk ke kantor sini pun gue bohong. Gue bilang di kantor gue yang lama 1,5 tahun. Aslinya gue baru mau setahun. Baru mau setahun ya? Iya, baru mau setahun. Tolong HRD. Tolong didengarkan. Ini alasan kuat untuk Anda memproses Bambang. Oke, jadi jika Bambang sudah keluar dari PT Borok, udah ini ya. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya adalah gue paling lama kerja tuh ya 11 bulan. Paling lama tuh? Paling bentar. Anjir, kalau itu paling lama, gue curiga nih paling sebentarnya lebih parah nih. 2 minggu. Seriusan lu? Sumpah. Itu malu ke rumah nenek anjir. Gila, kan kerja. Nenek, bro. Gue live in. Gue mesti mending setengah tahun anjir. Lu kayak cuma numpang hidup doang di kantor itu anjir. 2 minggu. Gila, lu kok bisa sih bang? 2 minggu tuh gila cepet banget. 2 minggu gue. Jadi waktu itu di otak gue cuma gimana caranya supaya gue gak nganggur. Jadi gue bisa bantuin mantan gue ini. Oke. Dan satu lagi untuk mengangkat harkat dan martabak gue. Anjir, martabak telur. Enggak, tapi itu lu memang harkat dan martabat gue. Lu kerja di sana, iya. Tujuannya memang lu sengaja untuk ya buat image lu naik lagi di mata intinya gini sih. Intinya gue cuma pengen cepet-cepet dapat kerja. Gimana caranya gue dapat kerja? Tok, udah. Jadi apapun pekerjaan saat itu langsung ambil dong? Gue langsung ambil.
Jadi kerjaannya waktu itu di salah satu company fashion, baju buat kawin. Kainnya buat kawin. Kainnya. Ya, jadi dia jualin fabrics. Fabricnya. Oke. Gue nggak mau sebutin company-nya, tapi tempatnya di TA cukup besar kok tempatnya. Di mall ya? Di mall. Dan gue dibayar cuma 2,5 juta per bulan. Dan nggak dapet parkir. Jadi gue parkir di TA itu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Karena kan kerjanya di mall. Iya, itu malam banget dong. Iya. Pulang jam segitu. Tadi nih, kalau gue kalkulasiin aja gaji lu segitu, dengan lu bayar parkir sendiri di mall, gila lu pulang bawa apaan bang? Bawa titit. Sama bijinya. Iya. Kan gue abis itu gue ngelonte. Lu gak tau aja. Ngelonte gue abis itu. Salut gue, lu pulang sampai jual diri anjir. Jual diri. Gue pulang gue jual diri. Iya men, gak logis dong bang. Si anjir 2,5 juta lu juga harus bayar parkir. 2,5 juta bayar parkir sendiri. Lu mungkin bayar makan sendiri. Gila, lu take home pay berapa ratus ribu anjir. Gue rugi pokoknya saat itu gue itu. Gila. Gue rugi. Cuman untuk menaikkan pride lu di mata pasangan, lu akhirnya bukan menaikkan pride juga lah, tapi karena gimana? Anjing, ya menaikkan pride jatuhnya ya. Iya sih. Anjing, gue cowok kok gue lenje banget, gue cowok kok gue bergantung banget gitu loh. Jadi lu sebenarnya ada amarah dalam diri lu. Ada. Jadi, gue marah bukan cuma sama diri gue doang, bukan ke diri gue malah. Gue marahin ke Tuhan, semua gue marahin. Hancur gue dulu. Parah gue dulu. Gue gak nyangka sih COVID memang menurut gue kan sadis ya. Iya. Banyak yang terkena. Tapi gue gak tahu ternyata lu terkena dampak yang parah gitu sih bang. Tapi ada untungnya lah. Karena kan ya COVID mengubah hidup gue sampai sekarang. Iya sih. Pasti ada arti di balik itu bang. Iya. Back to topic ya. Jangan lama-lama di kantor sia-sia. Kenapa? Menurut lu, kalau lu sendiri tuh menganut mengiyakan atau mentidakkan sebenarnya? Kalau gue ya, melihat saat ini, kalau gue sendiri sebenarnya berlama-lama gue punya tolak ukur sih. Gue nggak mau berlama-lama, tapi ketika gue lihat masa depan kantornya juga nggak bagus, ya misalnya kenaikan tahunan yang nggak bagus, padahal gue effort kerjanya baik, attitude gue baik, terus juga ya banyak hal yang ternyata gue bisa bilang nggak bikin ekonomi gue membaik, ya buat apa? Karir juga nggak ada kan, ya tinggalin aja. Gak usah mikir nunggu dulu lah biar lama, biar portofolio bagus. Menurut gue nggak perlu gitu sih. Asal kalau lu bilang dari pengamatan lu ini udah enggak, ya udah tinggalin aja. Mau lu ya kayak tadi lu 2 minggu karena lu ngerasa nggak dapat apa-apa yang signifikan buat lu, tinggalin ya oke aja sih menurut gue. Gue bukan tidak mendapatkan apa-apa loh. Gue mikir gue rugi kerja di situ justru. Iya makanya apalagi bukan dapat duit, gue malah keluar duit. Jadi gue resign gitu loh. Itu parah itu. Tapi kalau gue pribadi, gue bukan mengusung itu sih. Lu mau berlama-lama lu? Iya, enggak. Terus gue tetap menilai lu harus pindah. Paling lama 2 tahun lu harus pindah. Ini by the way ini gue inget kata dosen gue. Gimana gue ada profesor yang bilang ke gue, lu kalau mau loncat dari satu perusahaan ke perusahaan lain minimal tuh 2 tahun. Karena gini, di tahun pertama lu biasanya akan membuat kerangka konsep lu mau lakuin apa nih ke depannya. Nah itu lu baru proses tuh. Di tahun kedua lu baru mulai bekerja sesuai timeline lu, sesuai visi lu. Nah itu tuh baru berjalan tuh di 2 tahun. Kalau lu cuma setahun lu kayak cuman baru baru main-main di sana, belum banyak perubahan yang lu bisa lakuin, terus udah langsung cabut. Menurut gua kayak banyak perusahaan gak nerima itu sih. Iya bener sih. Jadi lu boleh jadi bajing loncat. Jadi bajing loncat sangat boleh. Kalau gue sangat boleh. Itu bahkan bisa memperbaiki experience lu, pengalaman lu. Kalau lu cuma stagnan nih 5 tahun di kantor tapi hidup lu gitu-gitu juga, nggak ada peningkatan, karir nggak naik, gaji nggak naik, misi naik motor 2 tak, preng, tak. Terus yang kerikilnya naik-naik tuh, muncrat-muncrat. Yang olinya kena sepatu lu kiri kanan kan. Makanya menurut gue ya itu lu harus lihat itu dulu. Jadi menurut gue yang ngapain lama-lama? Bener. Santai aja. Tuhan Maha Adil, men. Asik. Iya kan? Kalau lu merasa kekurangan, pasti akan jadi kelebihan nantinya. Ditutupin pasti kekurangan lu. Santai aja. Oke. Tapi
gue ada cerita bodoh dikit ya jadinya. Gimana? Jadi gue punya pengalaman, gue ngeliat ya, orang di kantor lama gue, itu resign cuma setengah hari, men. Wah, ini lebih gila daripada gue. Makanya tadi gue gak kaget-kaget banget sih, gue pura-pura kaget aja. Enggak. Itu bukan live in anjing. Itu senam pagi. itu baru ngelebarin selangkangan ya, disenam kan. Iya. Langsung cabut. 1, 2, capek gitu. Gue kaget sih, tapi gue sambil ketawa ngakak juga. Jadi hari sebelumnya. Tapi itu belum 1 hari ya? Belum 1 hari. Gue berani sumpah. Kalau ada teman-teman yang waktu itu sepekerjaan sama gue, dan dia dengerin podcast ini, dia pasti akan ketawa ngakak sih. Jadi gue ceritain sedikit. Oke. Gimana? Jadi di hari sebelumnya dia interview, dia terima sebagai admin sales waktu itu. Oke. Nah, dia masuk. Gue kan karena sebagai pegawai teladan, pegawai tampan, etika gue bagus tuh, gue tegur sapa tuh di situ. Teladan oke lah. Iya kan? Tampan jijik. Bang, gue pengen terlihat maskulin di sini gitu. Geli anjing, ini tuh gendut, bulat dan hitam gitu loh. Itu eksotis, men. Oh iya. Iya. Tolong disepakatin ya. Kalau model hitam tuh lebih mahal sih. Iya. Itu adalah nilai harga diri gue. Bener. Setuju gue. Jadi waktu itu gue tegur dia, bro, lu kerja sebagai apa di sini? Gue admin sales, bang. Oh, oke. Terus dia nanya-nanya gue tuh, mulai banyak nanya ke gue, bang, kok di sini kerjanya kayak gitu ya, rumit banget ya. Oh, di sini justru kan lebih ke online, karena waktu itu gue bergeraknya di enabler e-commerce juga. Oke. Juga. Iya, jadi ketahuan. Gue kayaknya nggak bisa jaga rahasia deh orangnya. Nggak bisa, lu tuh kepolosan. Kepolosan lu. Jadi dia kaget ternyata kayaknya sama sistem kerjanya. Dia nganggapnya misi konvensional, dan ternyata kayaknya agak gaptek deh. Dia izin makan siang. Iya. Bang, gue kayaknya setengah jam makan siang di luar. Oke. Gak balik, gila. Serius lu? Seriusan gak balik. Jadi sampai jam 6, akhirnya tuh sore ada kabar. Diculik kali sama kolong wewe kalau gitu. Anjir. Dia lagi boker terus tiba-tiba hilang di toilet. Iya, anjing. Dimasukin ke tete. Dia nyusu ya. Anjir. Enggak, jadi dia akhirnya chat atasannya waktu itu. Iya. Kayaknya saya gak berbakat di sini. Kayaknya saya gak cocok di sini. Saya resign sekarang aja. Sebelum terlalu jauh. Gila, anjing. Gue gak kebayang ya. Tapi itu gila. Emang maksud gue gini. Admin sales. Iya. Dan bekerja di suatu company. Berarti mestinya setidaknya si bangsat ini tuh punya edukasi lah. Iya kan. Ada inilah. Karena banyak yang begitu banyak. Sebenarnya karyawan bapak gua tapi ya yang cuma lulusan SMP SMA begitu. Enggak, kecuali dia baru datang udah diomelin, udah digamparin, atau mungkin udah dilecehin. Kan ini enggak diapa-apain. Oh, itu kemarin. Sama kayak podcast kita kemarin. Kenapa idealisme tuh? Terlalu tinggi kan? Iya benar juga kan? Iya enggak? Idealisme benar. Gua enggak tahu, mungkin idealismenya karena dia terbiasa konvensional kali ya. Iya. Dia kaget. Betul sih, bisa jadi. Gue jadi kayak ngerasa serba salah. Apa jangan-jangan karena tadi gue ngejelasinnya asal, dia cabut. Tapi gue gak ngapa-ngapain. Gue gak sentuh dia ya. Anjing. Lu tidurin sih. Lu tidurin sih. Lu cupang lehernya. Lu kecup dadanya. Gue gak sebrengsek itu. Lu raba pahanya. Belum gue apa-apain. Baru gue ajak ngobrol. Ngobrolnya di ranjang tapi kan. Gila itu. Gue baru nemuin itu sih. Tapi itu gila sih. Setengah hari. Maksud gue gini. Itu tidak gila untuk gue. Karena gue sering nemu karyawan-karyawan bokap yang kayak gitu juga. Cuman ya mereka lulusan SMP SMA. Kita S1. Admin sales. Mungkin. Oke. S1 mungkin. Apa gak lulusan. Tapi setidaknya lu masuk ke company yang lumayan besar. E-commerce enabler kan tadi lu bilang. Iya betul. Salah satu e-commerce enabler. Dan cara lu resign seperti itu. Itu gue juga gak nyangka sih. Tapi kalau misalnya gue inget-inget, kayaknya dia bukan lulusan S1 sih. Apapun itu. Lu masuk ke satu company yang lumayan. Iya. Harusnya dia lihat itu ya. Iya dong. Karena mungkin ketika lu cari tempat kerja yang lain, lu akan jadi bahan gunjingan orang sih. Bener. Gila sih. Kalau seandainya kita tarik nih dari apa aja yang kita obrolin dari tadi. Jadi sebenarnya sah-sah aja untuk stay di satu company. Atau tidak sah-sah aja kalau lu terlalu lama stay di satu company. Jawab cepat.
tidak sah-sah aja kalau gue sih. Tidak sah-sah aja. Iya. Karena gini, menurut gue hal itu bisa jadi nggak baik-baik aja kalau lu di situ berlama-lama nih. Lu tadi nggak dapat apa-apa, lu malah jadi ya keledai dungu aja. Benar. Cuma ngikutin, ngeflow, kerjaan gitu-gitu aja, ya kan boring. Karir lu nggak naik, gaji lu nggak naik, taraf hidup lu nggak naik, ya ngapain anjir? Benar. Lu terlalu main aman gitu, sedangkan lu belum pernah coba hal lain di dalam hidup lu. Yang gue mau tarik kesimpulan dari sini mungkin berbeda saat lu sudah punya tanggungan kali ya. Iya sih, kalau gue gitu sih. Gue punya istri, punya anak, jadi gue kayaknya banyak berpikir soal ya lu harus lama. Betul. Bukan tujuannya untuk mengabdi dengan bodoh ya, tapi dengan gue berlama-lama dan gue juga tahu karir gue kemana, itu akan ngebantu gue juga untuk mengamankan posisi sebagai imam yang baik. Asik. Wah, gue geli banget sih nih Ari. biar kalau didengar gue anjirnya panutan. Cuman gini. Iya. Gue bisa mengambil kesimpulan gini. Menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi. Kantor itu sebenarnya kayak jodoh. Asik. Menurut gue. Karena at the end untuk pekerja ya, garis bawahi sekali lagi, ini untuk pekerja, bukan untuk pengusaha gitu. Karena jujur gue udah mulai nyaman di dunia pekerjaan sekarang. Asik. Untuk menjadi seorang pekerja, menjadi seorang budak tuh gue mulai nyaman. Iya, gitu. Padahal lu berangkatnya dari seorang pengusaha ya, ibaratnya. Iya, dan ada banyak lah hal-hal, mungkin itu bisa kita bahas di podcast season 2 yang tidak berurusan gitu kan. Nah, intinya gini, pilih kerja itu sebenarnya company dan lu itu kayak jodoh. Iya sih. Cocok-cocokan. Karena at the end of the day, you will stuck with one company. Lu akan stay di company itu sampai lu pensiun. Saat lu udah memutuskan untuk seumur hidup gue akan jadi budak korporat. Iya. Itu pasti. Contoh, bapak-bapak yang udah punya anak 3, 4 gitu, rumahnya lumayan gede. Nggak tahu ya pas ditanya, oh gue direktur PT ini. Itu dia budak orang loh sebenarnya. Iya sih. Namanya kerja sama orang ya tetap aja. Tapi karena lu udah lama dan lu udah punya duit, mungkin lu kenal sama ownernya. Ownernya nawarin lu mau taruh saham nggak? Jadi kesannya kayak lu yang punya. Lu juga punya bagian dari situ. Iya. Karena kan bagi saham, woi jangan salah bre. Company gue gede, lu kasih saham ke gue, lu ambil saham ke gue, itu untung buat gue yang pertama dong. Iya. Ngerti gue. Dapat modal tambahan, ngomong kasarnya. Iya. Apalagi dari pegawai sendiri. Iya. Kan? Malah lebih safe kan? Iya. Iya sih. Gitu safe enggak lah. Semua safe. Kan ada hitam di atas burik. Ya. Di atas beruntusan ya. Ada hitam di atas putih. Iya, jadi semuanya aman menurut gue. Cuman at the end of the day, lu akan stuck di satu company sama kayak jodoh. At the end of the day, lu akan stuck di satu manusia yang akan hidup sama lu selamanya. Gue percaya itu sih. Kayak bokap gue aja belasan tahun ngabdi di kantor dia yang sekarang. Iya kan? Pertanyaannya adalah, lu udah menemukan belum gue. Company itu? Gue langsung jawab gue belum. Iya. Padahal dalam keinginan hati gue ya, gue pengen mengabdi sama perusahaan itu sampai gue tua. Karena gue itu nggak gampang bro. Iya, benar. Gue sangat mencoba di setiap kesempatan gue kerja. Gue selalu punya niat itu dan itu susah banget. Bener kata lu, gila susah banget. Karena gue tuh pengen ketika gue berhenti di satu perusahaan itu untuk stuck, bukan stuck karena gue nggak punya inovasi, tapi karena gue nemu itu adalah rumah yang harus gue majuin. Betul. Itu gue pengen banget. Betul. Karena gue selalu mikir gini, kadang company itu perpanjangan tangan Tuhan, iya nggak sih? Iya. Buat kasih kita rezeki ke anak kita atau keluarga kita kan. Nah, kadang kita harus mikir kayak gitu sih. Bener. Dan mungkin ada orang yang semulia diri lu ya. Asik. Gue hari ini mulia ya. Nggak yang berpikir gini loh, maksud gue, lu termasuk orang yang mulia berarti. Gue cuma mikir, gue pengen majuin perusahaan ini, kayak rumah gue sendiri. Iya. Gue mikirnya nggak gitu loh. Gimana? Gue mikirnya saat gue stuck di dalam satu company, berarti ini company udah settle untuk gue taruh kaki gue di sini dan kaki keluarga gue di sini. Oke. Entah gue udah jadi direktur. Iya. Ya gue ngapain keluar? Gaji gue udah segini. Gue punya pangkat di sini. Iya sih, lu udah segini udah nyaman banget sih, gila.
Itu yang gue pikirin, bukan untuk memajukan apa masih ada jiwa-jiwa bos ya, jiwa-jiwa pengusaha gitu di badan gue. Jadi ngentot, masa gue majuin perusahaan lo, mendingan gue buka perusahaan sendiri. Gue masih suka mikir gitu kok. Iya juga. Di posisi lo yang udah pernah jadi pengusaha, pasti akan berpikir kayak gitu. Ya. Jadi tapi saat gue nyaman, karena jujur men, saat gue sudah merasakan keduanya nih, believe it or not, bos lo menanggung stres yang jauh lebih besar daripada lu. Iya. Sesetres apapun lu sebagai pekerja, bos lu jauh lebih stres daripada lu. Percaya sama gue. Walaupun dia ketemu lu senyum-senyum, ketawa-ketawa, lu lihat di sosmed dia mungkin main cewek mulu, gonta-ganti cewek, ke Holy Wings, ke Fable, ke manapun tempat clubbing terus, padahal udah tua gitu, gandeng cewek kanan kiri. Lu percaya sama gue, di rumah stres dia. Iya, makanya dia nyari hiburan di luar kan. Iya, utang banyak. Iya. Barang lampu merah misalnya nggak bisa masuk, ya kan. Banyak. Semakin kaya orang, semakin banyak utangnya, percaya sama gue. Karena kebutuhannya sih, need and want. Iya, karena dia muter duit terus kan itu. Iya. Muter terus itu. Oh, gue mau invest segini, gue pinjam dari lu segini, nanti ini invest gitu itu terus. Kayak kota yang gak pernah padam ya. Semakin banyak, semakin kaya orang, semakin banyak utangnya. Itu udah pasti kok. Itu pasti. Semua pengusaha kayak gitu. Bullshit pengusaha yang lu pikir itu pengusaha yang besar deh. Siapa itu yang punya Amazon? Siapa yang namanya? Steve Jobs lagi anjing, di otak gue itu mau punya Apple. Jeff Bezos. Nah, Jeff Bezos. Siapa? Iya bener. Jeff Bezos. Lu pikir utang dia nggak ada? Nggak mungkin. Banyak utangnya itu. Tapi duit dia juga banyak. Iya sih. Jadi dia santai aja. Utang gue mau berapa? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Perusahaan tuh makin gede makin banyak utangnya. Dan itu hukum alam yang nggak bisa dihindari. Gitu. Makanya gue bilang mau stres apapun lu pekerja, bos besar lu lebih stres daripada lu. Percaya deh. Tapi kalau dia udah stres itu, justru dia malah makin nahan lama di company itu ya. Iya. Iya nggak sih? Gue ngeliat kayaknya orang, gue ngeliat aja kayak sekeliling kita nih, orang udah punya jabatan, kayaknya dia ngabdinya udah lama gitu ya. Ya gue ngeliat sih dia pusing banget, tapi tetap aja dia kayaknya tetap happy aja apa yang dia lakuin gitu. Nah ya mungkin karena itu yang gue bilang, kayaknya dia udah pusing sendiri, ya akhirnya dia ketawa-tawa gila kan. Iya. Ya karena dia juga udah settle, gue punya pangkat di sini, gaji gue bagus. Masa pusing apa? Kalau gue keluar, pusing gue nambah, udah pusing nganggur ya kan. Iya, nyari lagi. Anak bini mau makan apa gitu. Jadi menurut gue sih bener, jangan stay di satu company terlalu lama, sia-sia. Masa muda lu sia-sia. Tapi lu harus ingat, sampai kapan lu mau kayak gitu? Iya, sampai lu dapet company yang gak brengsek, manfaatin lu. Kalau menurut gue bukan itu. Kalau menurut lu itu mungkin ya. Kalau menurut gue, sampai lu punya seseorang yang harus lu tanggung kehidupannya. Iya. Jangan jadi bajing loncat lagi. Cukup. Kalau lu masih mau jadi bajing loncat, jangan kawin. Iya, lu udah megang hidup orang lain lu sendiri kan. Iya. Lu masih mau main-main dan gak safe buat mereka, kan kasihan juga. Gue juga mikir gitu. Tapi gue juga di hati gue, ketika gue kayaknya nemu company yang kayaknya nih dari awal interview sama gue kok beda banget ya, gak enak gitu ya. Iya, gak enak. Terus pas udah jalan kok kayaknya banyak yang beda ya. Gue udah mending cabut sih gue. Gak mau gue nahan-nahan lama. Kayak gue udah tahu arahnya bakal kemana nih, gue mendingan cabut. Jadi bukan gue bego langsung cabut, enggak. Iya benar. Bukan kayak temen lu yang tadi. Bukan tadi yang makan siang dicolok-colok wewe gitu, diculik kolok wewe. Itu orang lemah banget sih, lemah banget. Enggak. Tapi iya benar sih, benar. Tapi yang pasti gini, ada konsekuensi yang harus lu bayar. Pasti. Semua tuh pasti ada tanggung jawab. Saat lu resign. Iya. Environment lu, zona nyaman lu. Zona nyaman sama environment sih yang paling susah ditinggal menurut gue. Iya, apalagi kadang gue selalu berpikir ini beban buat kita atau buat teman kita yang kita tinggal. Iya kan? Betul. Ketika lu resign, mungkin bagi lu menyenangkan, tapi bagi tim lu yang ditinggalin sama lu, gue gak pernah peduli itu sih kalau itu. Gue kadang mikirin mereka sampai detik ini. Karena menurut gue pas gue di situ dia jadi support system gue. Jadi gue ngerasa, aduh kasihannya mereka. Mungkin karena environment gue ya. Iya, lu karena kan suwe tadi. Enggak, bukan environment, tapi didikan gue dan apa yang gue lihat dari kecil. Oh, oke. Gak ada. Kenapa lu tadi gak mau
dibudakin, bukan mau disuruh-suruh. Bukan soal temen ini. Oh, saat gue tinggalin, lu kan ada empati, ada sedih. Anjing, gue ninggalin tim gue sedih. Gue enggak. Dia pun akan melakukan hal yang sama saat jadi gue. Ngapain gue? Apa mungkin makanya gue bilang environment gue, men. Gue lihat nih orang tuh ditusuk dari belakang tuh rasanya kayak apa? Iya, gue juga makanya pernah. Gue sempat mikir apa gara-gara environment gue ya. Pernah ngalamin sih, tapi ya kadang gue juga karena ngejalanin di sebuah perusahaan, tetap kita kan niatnya baik ya. Tadi kan pengen lama, ya walaupun kadang nggak seperti itu gitu. Nah, ketika gue udah niat kayak gitu, gue tetap dapat tim yang baik. Makanya gue selalu punya memori sama mereka. Itu yang kadang gue susah sih. Tapi timnya baik depan lu, belakang lu. Enggak, karena gini. Ketika lu udah nyelamin nih, walaupun ya tadi gue cuma 6 bulan, banyak orang bilang 6 bulan, apaan sih lu, ngapain sih lu? Tapi kedekatan gue tuh beda, gue makan bareng, gila. Tidur bareng gitu. Ya, toilet bareng juga sih. Dia megangin. Satu spot itu tuh, satu bilik. Dia megangin punya gue. Lu megangin punya dia juga. Ya enggak sampai separah itu ya. Ya tapi gitu, menurut gue 6 bulan singkat itu, gue tetap merasa mereka bawahan yang baik gitu. Tetap bisa tim lu yang baik lah ya. Jadi gue kadang mikirin mereka juga sih. Oke, mungkin kita udah hampir mau pulang. Ya ini udah malam banget anjir. Benar. Dan mungkin ada gak kesimpulan dari lo pribadi buat teman-teman kantor yang lagi dengerin podcast kita sekarang? Kesimpulan lo apa? Kesimpulan gue pesan lo apalah buat mereka? Kalau kesimpulan gue, memang lu tuh harus mengira-ngira juga, analisis juga. Lu pantas nggak untuk tinggal lama di sana gitu, di perusahaan itu. Kalau lu ngerasa dari analisis lu, dari sekeliling lu bilang itu enggak, udah cabut. Gak usah mikirin setahun, 2 tahun. Tapi kalau memang lu ngerasa nggak yakin, ikutin kata hati lu. Udah itu aja. Dan saran gua, jadilah tetap orang yang selalu bisa bijak ketika lu memutuskan untuk pindah cepat. Apa efeknya buat lu? Kalau lu ngerasa nggak ada efek yang berkepanjangan, misalnya lu pindah tempat lain, lu akan jadi trademark jelek di sana, ya nggak apa-apa, cabut aja. Tapi kalau lu ngerasa reason lu kuat, ketika lu ditanya di tempat lain, kenapa lu resign cepet? Oh, karena perusahaannya begini, waktu itu saya begini, saya udah coba, tapi ternyata nggak ada titik temu. Why? Ya kan lu nanya gitu ke kantor lama gitu. Ya udah, cabut aja. Itu saran buat gue sih, buat teman-teman kerja. Oke. Kalau dari gue, mungkin buat teman-teman kerja, mungkin pesan gue cuma gini sih. Jangan terlalu lama di zona nyaman. Jangan terlalu stay di zona nyaman. Tapi lebih berani lah. Lebih berani keluar dari zona nyaman lo untuk pergi berperang. Tapi lo harus ingat kapan lo harus stay di zona nyaman lo untuk lebih berkembang gitu, maksud gue. Iya. Ya kan? Jadi juga. Ya lu jangan takut lah. Lama-lama di kantor tuh sia-sia. Iya, bener, sia-sia. Iya, sampah itu. Lu cuma jadi budak satu korporat tuh sampah. Tapi saat lu nyaman di situ, lu akan takut untuk pergi berjuang lagi kan? Iya, benar-benar. Iya kan? Tapi saat lu udah nemu zona nyaman lu udah punya anak istri, lu harus tahu. Lu harus, gue harus stay di sini untuk lebih berkembang lagi hidup gue. Iya. Kapan lu mesti keluar dari zona nyaman lu untuk berperang, dan kapan lu harus stay di zona nyaman lu untuk lebih berkembang sama keluarga lo. Iya, betul. Ini pesan gue kayak gitu sih. Ya semoga semua tetap bijak ya, seperti pesan-pesan kita di awal. Amin. Benar. Ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Benar. Dan buat teman-teman kerja mungkin kita pamit undur dulu karena udah malam. Tapi jangan sedih karena kita akan selalu upload di setiap jam 6 sore. Kenapa jam 6 sore? Karena ini sesuai konsep kita. Benar, karena podcast sepulang kerja ngobrol santuy. Kuy. Cabut. Dadah, pamit. Bye, thank you guys. Cabut. Pulang. Besok masuk siangan. Masih jadi budak kayak belagu lu. Iya, besok gue beli nih perusahaan. Ngarep, anjing.